Halo semuanya, di sini saya Melkior Zandra Supardi dengan NPM 24540008. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen perpustakaan dengan materi tentang pengorganisasian perpustakaan. Yang pertama ada konsep pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan semua sumber dasar atau human dan atau non-human ke dalam suatu pola tertentu sehingga mereka dapat bekerja dan berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian mempersatukan orang di dalam pekerjaan satu dan lainnya untuk saling terhubung atau konektivitas. Berikutnya ada prinsip organisasi. Prinsip organisasi dibagi dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama ada perumusan tujuan. Hal utama yang harus dilakukan karena setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Yang kedua, ada pembagian kerja, merupakan proses membagi pekerjaan ke dalam pekerjaan yang relatif khusus. Yang ketiga, pembagian wewenang, delegasi wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu kepada bawahan. Yang keempat, ada kesatuan komando. Perintah yang diterima oleh bawahan diberikan langsung dari atasan. Yang terakhir, ada koordinasi, proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada subdivisi guna mencapai tujuan secara efisien. Berikutnya, ada struktur organisasi. Struktur organisasi disebut sebagai susunan unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian pekerjaan dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan dilakukan secara berbeda-beda. Struktur organisasi memiliki berbagai macam. Yang pertama ada direktur utama, yang kedua direktur, yang ketiga manajer pemasaran, yang keempat ada manajer, yang kelima ada manajer produksi, yang keenam ada divisi pemasaran, yang ketujuh ada divisi, yang kedelapan ada divisi produksi. Yang berikutnya ada jenis struktur organisasi. Yang pertama ada organisasi garis. Pada struktur organisasi garis, masing-masing divisi merupakan unit yang berdiri sendiri dan kepala bagian menjalankan semua fungsi pengawasan. Jenis-jenis struktur organisasi dibagi dalam berbagai macam. Yang pertama ada direktur utama, yang kedua ada staf pengembangan, yang ketiga ada direktur pemasaran, yang keempat ada direktur keuangan, yang kelima ada direktur produksi, yang keenam ada direktur pers. Berikutnya kembali saya akan menjelaskan tentang jenis struktur organisasi. Yang kedua ada organisasi garis dan staf, merupakan kombinasi yang diambil dari keuntungan adanya pengawasan secara langsung dalam suatu perusahaan. Jenis struktur organisasi garis dan staf memiliki berbagai macam. Yang pertama ada organigram. Organigram berisikan tentang DPM, ketua BEM, departemen khusus jantera, wakil ketua, tim sekretaris, tim bendahara, departemen PSDO, departemen pendidikan, departemen minat dan bakat, departemen kerohanian, departemen sosial dan politik, dan yang terakhir ada departemen lingkungan. Berikutnya ada organisasi fungsional. Masing-masing manajer merupakan seorang spesialis dan masing-masing bawahan mempunyai beberapa pimpinan. Seorang manajer mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan fungsi bagian. Organisasi fungsional ada berbagai macam. Yang pertama ada general manager. General manager dibagi lagi dalam beberapa macam. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua ada produksi, penjualan, personalia, dan yang terakhir akunting. Yang berikutnya ada organisasi komite. Organisasi komite dilakukan untuk mengumpulkan pendapat tentang berbagai kegiatan di dalam perusahaan. Organisasi komite contohnya adalah Komite Sekolah Dasar Negeri Palembang 03. Yang pertama ada narasumber Bapak Sudirman SPD. Yang kedua ada ketua Dr. Joko Prasetyo MM.
Yang ketiga ada kepala sekolah Farozi SAG. Yang keempat ada sekretaris 1 Amirin, sekretaris 2 Niken Astuti SPD SD, bendahara 1 Insinyur Fauzi, bendahara 2 Arpadmi SPD, dan besertakan bidang-bidang. Yang pertama, penggalian sumber daya sekolah Sudirman SPD, pengelolaan sumber daya sekolah Insinyur Budi Pratomo, pengembangan kualitas pelayanan sekolah Teguh Arif V, sarana prasarana sekolah Musyaroni, sistem informasi pelayanan sekolah Suyoto, usaha Rusli M. Berikutnya ada syarat membantu komite. Yang pertama, suasana santai dan bersifat informal. Yang kedua, suasana anggota komite ikut bagian dalam membicarakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, komite mengetahui tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, keputusan diambil secara konsensus atau bersama. Yang kelima, ada masing-masing anggota bebas berpendapat. Yang terakhir, ketua komite tidak mempunyai kekuasaan atas yang lainnya. Berikutnya ada organisasi matrik. Organisasi matrik digunakan berdasarkan struktur organisasi garis dan staf yang sudah ada. Organisasi matriks disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek yang bertujuan untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Dan ada juga tentang struktur organisasi matriks. Yang pertama ada CEO. Yang pertama ada Project Manager A, berisikan tentang Vice President Engineering Staff, Vice President Production atau Production Staff. Yang ketiga ada Vice President Parsing. Yang keempat ada Vice President Administration. Yang kelima ada Vice President Parsing Again dan Vice